mengucapkan salam dahsyat. Saya Tung Desa Paringin disebut oleh majalah SWA sebagai one of the most powerful people and idea in business di Indonesia. Kali ini akan sharing tentang satu yang namanya pensiun muda dan pensiun kaya. Semua orang kepengen pensiun muda dan pensiun kaya, tetapi untuk lebih jelasnya kita harus bahas terlebih dahulu apa itu pensiun, apa itu muda, apa itu kaya. Kalau enggak, nanti kita akan beda definisi. Supaya sepakat, pensiun, kalau kita lihat Anda search di Google, ataupun search di Wikipedia, ataupun di kamus-kamus yang lain, pensiun itu biasanya adalah didefinisikan sebagai berhenti dari pekerjaan karena umur atau karena kesehatannya, sehingga dia terpaksa tidak bisa bekerja. Nah, saya juga punya definisi pensiun yang lain. Pensiun bukan hanya karena kita berhenti kerja karena umur ataupun karena kondisi kesehatan. Kalau bagi saya, pensiun dibagi dua. Satu karena kehendak, gitu ya. Yang kedua nanti dengan produktivitasnya. Kalau kehendak kita bisa bagi juga jadi dua. Satu tadi, pensiun karena terpaksa. Umurnya sudah sampai, tugasnya sudah selesai, kesehatannya tidak memungkinkan, dan dia tidak bisa kerja lagi. Itu pensiun karena terpaksa. Bukan dari kehendak kita, melainkan dari faktor dari luar yang membuat kita berhenti bekerja. Yang kedua adalah pensiun sukarela. Maksudnya apa sukarela? Biasanya kalau sukarela karena hal yang positif. Kalau terpaksa biasanya karena hal yang negatif. Kalau sukarela, contoh hal yang positif. Mungkin kita sudah punya uang begitu banyaknya, dapat lotre, dapat income, ataupun dapat aset, atau sudah punya sekian banyak aset yang cukup untuk kita makan. Akibatnya kita memutuskan pensiun dengan sukarela. Apa itu pekerjaan? Tidak mau lah, sudahlah saya pokoknya tidak mau kerja lagi, saya hanya mau duduk santai, mau tidur, bangun, berenang, nyaman dalam kehidupan. Itu ceritanya, hal positifnya dapat income yang begitu banyaknya tadi. Bisa juga karena kita sudah punya passive income. Sukarela kita, oh saya tidur aja sudah dapat passive income. Passive income bisa datang dari macam-macam. Misalnya dari royalti kita sudah punya film, sudah punya kaset, sudah punya sistem, sudah buku, ataupun apapun yang menghasilkan kita ternak duit, tidur pun dapat duit, mencukupi gaya hidup kita, sedemikian sehingga kita tidak perlu bekerja lagi. Positif sekali. Terus bisa juga mungkin kita dapat income bukan dari royalti, melainkan dari bisnis kita yang sudah jalan tanpa kita, yang kita terus dapat income. Atau dari properti yang kita sewa-sewakan, kita mendapatkan income. Atau mungkin dari reksadana kita, ataupun saham, ataupun unit link kita, ternyata sudah menghasilkan income. Oh, unit link belum ada income-nya karena digulung terus gitu ya. Tapi kalau saham yang ada passive income-nya, di mana kita tak perlu bekerja, sudah cukup hidupnya. Atau mungkin juga bisa dari anak kita. Anaknya sudah jadi-jadi, papa, mama, nggak usah bekerja deh, saya pensiun. Nah, itu tentu saja satu hal yang positif, karena anaknya berarti sudah jadi. Itu pensiun secara sukarela. Kemudian secara produktivitas, pensiun dibagi dua. Satu, orang yang pensiun konsumtif. Jadi dia hanya sekedar menikmati, tidak punya nilai tambah, tidak mempunyai manfaat lagi. Ya sudah, dia hanya menghabiskan uang-uangnya ataupun asetnya yang ada, ataupun income-nya yang dia terima secara bulanan, secara pasif tadi. Itu yang konsumtif. Kemudian yang kedua, inilah yang mestinya yang bagus. Walaupun kita tidak harus kerja, tapi kita pensiun yang produktif, pensiun yang masih menghasilkan nilai tambah dan manfaat, sedemikian sehingga kita masih ada gunanya untuk masyarakat luas. Entah itu menghasilkan income ataupun kerja sosial, sedemikian sehingga kita terus bermanfaat. Dan ini topik tentang pensiun tadi. Sedangkan kalau muda, kalau kita search di internet, itu rata-rata kalau kamus besar bahasa Indonesia menyatakan bahwa yang namanya muda itu setengah umur. Memang tidak ditulis di sana setengah umur. Tergantung kira-kira kita umurnya berapa. Kalau kita umurnya nanti kita prediksi umur 90 tahun, berarti setengah umurnya 45. Kalau kita prediksi umur kita nanti 80, ya setengah umurnya 40. Kalau 60, ya berarti setengah umurnya sudah 30. Kalau Anda hanya prediksi umurnya 30, berarti 15 sudah setengah umur gitu ya. Maksudnya apa setengah umur? Kalau kita secara rata-rata misalnya orang umur bagus lah, optimis lumayan umur 80 tahun, berarti sebetulnya muda itu 40 tahun. Kalau saya lihat golongan pemuda, kalau kita lihat
misalnya di aturan hukum di Indonesia, itu kalau Anda menikah, itu 17 tahun untuk laki-laki gitu ya, perempuan 16 tahun. Itu undang-undang perkawinan kita sudah dianggap dewasa, atau bukan muda lagi tapi dewasa. Terus tapi ada juga yang bilang bahwa dewasa itu umur 21 tahun ke atas. Itu berarti bisa dianggap kita muda lah kalau kita pensiun di bawah umur 40 ataupun di bawah umur 50. Robert Kiyosaki menyatakan diri saya pensiun umur 49 tahun, berarti saya termasuk golongan pensiun muda. Kenapa? Karena usia pensiun pada umumnya masyarakat, misalnya kalau di Indonesia, Anda pegawai negeri 56 tahun pensiun, swasta 56 tahun pensiun. Berarti kalau pensiun muda, sebelum dipaksa oleh perusahaan, sebelum dipaksa oleh situasi dan kondisi kesehatan Anda sudah pensiun, berarti di bawah umur 56 tahun, entah 53, 52, 49, 45, berarti pensiun muda. Semoga hal ini bisa disepakati terlebih dahulu. Jadi pensiun sebelum umur 56 berarti pensiun muda, ya. Terus sekarang kita bahas tentang kaya. Kaya adalah relatif. Menurut majalah Forbes, orang yang kaya itu apabila dia mempunyai penghasilan lebih dari $1 juta setahun, itu Anda kaya raya. Tentu saja menurut versi teman saya, kalau kamu punya penghasilan di atas $1 juta setahun, itu Anda kaya raya. Tapi kalau $1 juta sebulan, itu Anda legendari katanya. Jadi pensiunnya pensiun legendaris gitu ya. Jadi very good one. Menurut guru saya, Robert Kiyosaki dan Buckminster Fuller, dikatakan yang namanya kaya itu apabila besok kita berhenti kerja, tanpa harus menjual aset-aset kita masih bisa bertahan hidup, bahkan tumbuh hidup, tetap nikmat hidup dengan gaya hidup kita sekarang. Misalnya hari ini Anda naik BMW, ya bukan terus besok terus BMW-nya dijual ganti sepeda mini, enggak. Malah mungkin setiap 5 tahun ada ganti BMW baru, hanya mengandalkan passive income-nya. Berarti menurut Robert Kiyosaki dan Buckminster Fuller, yang namanya kaya itu dua hal perbandingannya. Passive income kita, ternak duit kita, lebih besar dari gaya hidup kita. Nah, tentu saja kalau kita menurunin gaya hidup ya kurang seru. Dengan tetap gaya hidup sekarang ataupun gaya hidup yang Anda inginkan nanti, Anda punya ternak duit yang cukup untuk membiayai ini. Nah, itu namanya kaya raya. Saya sangat sepakat, sangat senang bahwa kalau kita bahas berarti pensiun muda dan pensiun kaya. Pensiun itu berarti tidak wajib kerja, berarti saya lebih suka definisi yang pensiunnya sukarela. Kemudian selain sukarela juga pensiunnya tetap produktif. Jadi walaupun pensiun tapi masih punya manfaat, masih punya arti untuk orang banyak, punya nilai tambah. Kemudian kalau muda itu, yes, di bawah umur 56 tahun saya sepakat muda. Tentu saja kita bisa, kalau semakin muda semakin bagus lah. Mau nggak Anda kaya raya waktu Anda umur 89 tahun? Coba dijawab pertanyaan saya. Kalau jawabannya, wah tidak mau, salah. Lebih baik 89 tahun kita kaya raya, bolehlah daripada tidak pernah sama sekali. Kan repot gitu ya. Jadi tentu saja kalau kita bisa umur 39 kaya raya, umur 29 kaya raya, kenapa tidak? Kenapa harus nunggu 89 tahun? Nah, itu jadi pensiun muda berarti di bawah umur, kalau memungkinkan adalah di bawah umur 56 kita sudah, di bawah 50 lebih bagus, di bawah 40 lebih bagus, di bawah 30 tentu saja jauh lebih bagus, itu sepakat muda. Sedangkan untuk kaya raya tadi, saya senang levelnya satu lebih tinggi dari hanya sekedar income. Karena kalau income kita banyak, misalnya seperti Mike Tyson, juara tinju gitu ya, income-nya $400 juta, tapi baru umur 42 tahun menyatakan diri bangkrut, masih utang $38 juta. $400 juta itu berarti kan 4.000 miliar atau 4 triliun. Umur 42 sudah utang, kekayaannya hilang, masih utang $38 juta atau 380 miliar, ya sungguh hidupnya tidak nyaman. Jadi income kita mestinya datang dari ternak-ternak duit kita, di mana ternak duit tadi mencukupi gaya hidup kita sampai kita nantinya pun masih cukup terus. Itulah yang namanya kaya raya. Dan tentu saja Anda bisa set gaya hidup yang Anda inginkan. Nah, inilah tentang definisi bagaimana pensiun muda, pensiun kaya. Terus pertanyaan yang paling menarik, setelah jelas definisinya, jadi Anda punya goal, yes saya harus punya income sekian, passive income sekian, atau ternak duit saya sekian, sehingga saya tidak perlu bekerja dan kerja yang saya suka gitu ya, yang produktif dan bermanfaat pada orang lain tanpa dipaksa, senang-senang aja, happy-happy saja, jadi hobi. Karena sudah mempunyai penghasilan yang cukup dari gaya hidup yang sudah saya tentukan. Nah, Anda harus tentukan dulu gaya hidupnya sekian.
Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mencapai ternak duit yang membuat kita pensiun muda, pensiun kaya tadi, standarnya? Caranya ada banyak macam. Satu yang paling cepat, ini penting sekali, pilih ayah yang tepat. Itu cara yang paling enak. Kalau Anda bisa milih ayah Anda yang tepat, kaya raya luar biasa, Anda diwarisi satu bank yang besar atau satu pabrik yang begitu dahsyatnya, sehingga Anda tidak perlu kerja, dan tahan tanah Anda banyak, hotel yang sudah jalan sendiri, misalnya seperti Paris Hilton gitu ya, yang dikasih dari trust fund-nya aja sudah begitu banyaknya, jadi dia tidak perlu kerja seumur hidup, tetap kaya selama Hiltonnya very good one karena ada mengelola sendiri, jadi dia cuma tidur dapat duit dan dapat duit, umur sekian sudah dapat duit. Atau mungkin papa Anda Elvis Presley gitu ya, jadi Anda anaknya penyanyi top yang dimana setiap tahunnya masih dapat royalti 80 sekian juta dolar, jadi tidur pun papahmu masih kerja walaupun papanya sudah meninggal, itu keren sekali gitu ya. Kalau tidak bisa milih papahnya, ada satu cara lagi. Pada usaha seminar begitu, saya tanya, siapa di sini yang sudah punya passive income? Ada ibu-ibu nanya, Pak, maksudnya passive income apa? Maksudnya passive income, apabila kita tidak bekerja, kita terus dapat duit. Oh, saya punya Pak. Apa passive income Anda? Dia bilang, suami saya Pak. Keren juga. Kalau passive income itu dari suami kita, ya coba deh suaminya dibanyain dikit gitu ya. Jadi kan semuanya jadi ternak duit juga itu. Tapi boleh juga gitu ya, silakan Anda pikirkan gitu ya. Kalau istri saya bekerja, mertua saya bekerja, ya silakan gitu ya. Tapi itu salah satu cara untuk menjadi kaya, dan passive income juga Anda punya pasangan yang hebat cari duitnya, jadi Anda tidak perlu bekerja, Anda tetap dapat duit. Tapi maksud saya bukan itu gitu ya. Passive income bukan dari orang tua kaya. Kalau kita kebetulan tidak punya orang tua ya yang sekaya yang kita inginkan, ya kan kita tidak bisa tukar tambahkan. Kalau pasangan itu boleh nggak ya ditukar tambahkan? Silakan Anda yang ngomong sendiri. Tapi kalau misalnya Anda, yes saya tidak mau tukar tambah pasangan hidup, Anda terpaksa harus pakai satu cara, yaitu kita cari ya passive income tadi. Nah, kita carinya gini, nomor satu bagaimana kita cari? Kita satu punya goal dulu, kita punya intention, punya keinginan betul-betul mau cari passive income. Jadi banyak orang kerja enggak, mereka cari duit. Pak Rosa di wawancara Metro TV di tahun baru 2013 tentang financial plan atau rencana keuangan atau goal keuangan di tahun 2013, di awal-awal tahun yang dulu. Ternyata ketika banyak orang diwawancara oleh Metro TV, kamu goalnya keuangan apa? Wah ya kalau bisa gajinya naik minimal 15% gitu ya. Oke, kamu gimana? Ya minimal ya harus tambah kaya sekian. Oh minimal seharusnya income-nya minimal di atas 10% dong nambahnya. Itu sebetulnya itu goal keempat, kurang penting. Sebetulnya ada goal yang penting gitu ya. Keempat, yes income kita naik berapa. Saran saya kalau income-nya masih sangat-sangat kecil gitu ya, relatif silahkan menurut Anda kecil. Misalnya berapa juta kecil, belum di atas 10 juta, belum ini, ya ada goalnya misalnya naiklah 10, jangan 10% lah, naik 100% kayak, atau 200%, 2000% itu kan, kenapa nih? Otak kita menjawab kalau kita bertanya. Kalau kita, bagaimana ya caranya naik 10%? Terjawab, selesai, kita puas, yes berhasil naik 10%. Terus, kenapa kau tidak nanya? Saya maju secara income karena saya tanya, gimana ya income saya dalam 1 tahun bisa saya dapat dalam waktu 1 bulan? Gimana ya income saya setelah tercapai 1 tahun tadi bisa saya dapat dalam 1 minggu? Saya nanya, bagaimana ya income saya setahun bisa saya dapat dalam 1 hari? Lebih seru lagi, gimana ya income saya bisa berubah selama saya kerja 10 tahun ini bisa saya dapat dalam 1 hari? Coba otak nanya, caranya gimana ya? Caranya gimana ya? Oh, kalau jenis bisnisnya salah ya tidak bakalan sampai ke sana. Buktinya ada orang-orang tertentu yang tadinya biasa-biasa, boom, kekayaannya melejit luar biasa. Oh, bidangnya di sana. Oh, kerjaannya di sana. Kalau begitu, kita tes nih, apa yang kita lakukan bisa nggak meningkatkan income kita? Kalau nggak bisa, ya cuma 2. Ganti caranya, atau ganti jenis pekerjaan atau jenis bisnisnya. Cuma 2 doang gitu ya. Nah, ini yang keempat goalnya. Goal keuangan mestinya gini, apalagi sekarang tahun 2014 begitu ya. Goal keuangan Anda boleh meningkat berapa persen, kalau terlalu kecil income Anda hari ini, naiknya mestinya harus sekian ribu persen, sekian persen. Jadi otak berpikir akan menjawab pertanyaannya. Kalau enggak, otak tidak pernah berpikir, jalanin doang. Berikutnya, yang ketiga, goal yang lebih baik dari goal ini. Berapa dari income saya tadi yang harusnya saya sisihkan? Kalau cuma income-nya gede dihabisin terus, malah hutang,
belum gajian sudah bayar utang, karena utangnya sudah menanti, begitu gajian langsung dibagi bayar A, B, C, D, E. Repot kan begitu ya. Jadi ini yang ketiga, berapa yang Anda sisihkan? Terima berapa persen yang sisihkan? Bagaimana ya kita sisihkan secara rupiah, secara income lebih gede dari tahun yang lalu. Goal ketiga. Goal kedua yang one of truly the best adalah berapa passive income saya naiknya. Maksudnya apa? Maksudnya begitu kita kerja, kita mikir bahwa kita bukan kerja hanya cari makan, enggak. Kita cari ternak duit yang sehingga sampai somehow memberi makan kita, yang mencukupin gaya hidup tadi kita. Sebenarnya kita bisa menyatakan I'm free, saya pensiun gitu ya, tidak harus bekerja, saya sukarela gitu dengan damainya. Dan tentu saja itu yang kedua, lupa passive income itu kan sudah bagus sekali, ternak duit jadi goal itu kan bagus sekali, yes, karena begitu banyaknya orang dalam seumur hidup tidak pernah punya goal, punya passive income berapa atau ternak duit berapa, tidak harus kerja punya income berapa, padahal itu penting sekali. Tapi ada yang lebih penting, yang nomor satu, berapa amal Anda. Jadi inilah yang paling penting di dalam seluruh goal keuangan Anda. Mestinya goal tahun 2014 Anda punya goal bagaimana amalnya juga meningkat lebih dari yang dulu. Bukan masalah ikhlas, ikhlas itu baik, tapi banyak orang mengatakan bahwa kalau saya amal harus ikhlas. Yes, tapi itu kan sebetulnya banyak sekali orang ngomong seperti itu karena supaya nyumbangnya kecil dong. Ikhlas, yang penting ikhlas. Enggak, sebetulnya yang penting sesuai dengan aturan agama Anda masing-masing gitu ya. Lebih boleh silakan, dan kenapa tidak kita tingkatkan juga amalnya. Ini sangat-sangat penting. Dan satu rahasia di keuangan, we cannot outgive God. Kita tidak bisa memberikan lebih dari Tuhan yang berikan kepada kita. Semakin banyak memberi, kita semakin banyak menerima. Tapi tentu saja tetap Anda harus aset alokasi. Kalau Anda mau ngasihkan seluruh harta Anda, silahkan. Tapi saran saya satu, jangan menikah. Karena itu tanggung jawab dong, kita punya tanggung jawab. Karena manusia panggilannya sendiri-sendiri. Anda amal 100%, kurang 120%, silahkan. Anda jadi pekerja sosial murni, silahkan, itu panggilan. Jadi kalau sarannya saya seperti itu, Anda mau korbankan seluruh harta Anda untuk ceritanya orang miskin, silahkan. Tapi saran saya, jangan menikah, jangan punya anak, karena itu merupakan tanggung jawab atau panggilan dalam satu sudut yang berbeda. Jadi kalau Anda panggilannya yes untuk berkeluarga, amal tetap harus, ini masuk dengan aturan agama, tapi alokasikan sebagian uang Anda untuk ternak uang, sehingga ketika Anda mulai berumur, Anda menghadapi masa umur nanti dengan lebih damai, lebih tenang, lebih dan ada orang tanya, lah Pak Tung sendiri itu sudah pensiun sejak umur berapa gitu ya? Kalau boleh diomong, dan berapa itu passive income-nya Pak Tung pada waktu sudah pensiun itu berapa sih? Oke. Pada waktu di tahun 2002 gitu ya, saya sebetulnya sudah pensiun. Di awal-awal umur 30 saya sudah mulai pensiun. Tapi pensiunnya jangan dianggap, wah Tung semuanya kaya raya. Persis seperti yang saya belajar dari Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki menyatakan diri pensiun di umur 49 tahun. Itu dia punya penghasilan 80.000 US dollar passive income, ternak duitnya dia minim-minim, bisa 100.000, bisa 120.000. Dia biaya hidupnya cuma 50.000. Kalau biaya hidupnya cuma 50.000, dia free. Demikian juga pada waktu saya di awal 30 itu saya cuma punya deposito 300 juta gitu ya. Bunga pada waktu itu bisa kita terima net 12%. Berarti satu bulan saya terima sekitar 3 jutaan. Biaya hidup saya cuma 2 juta. Saat itu saya financially independent. Belum freedom, saya mau beli apa bisa enggak, tapi saya tidak tergantung harus kerja lagi karena biaya keluarga saya sebetulnya sudah tercukupi. Tapi saya tahu yang namanya ternak duit juga harus dikembangkan. Ternak duit juga harus diperiksa, ternak duit harus dikontrol, ternak duit harus dijaga. Anda ternak juga kan harus dikasih makan, harus kalau misalnya kita ternak sapi kan sapinya juga harus dibawa ke padang rumput, harus dipelihara lah. Apalagi kalau kebutuhan hidupnya meningkat. Ketika kebutuhan hidup saya meningkat, tahun 2002 anak saya kedua lahir. Anak saya yang pertama mulai masuk prasekolah gitu ya, sebelum TK gitu. Wah, ada biayanya, bertanya untuk biayanya 3 juta. Ya saya kembangkan, saya punya 500 juta, sebetulnya saya financially independent. Tapi tentu saja, saya mau financially freedom. Financially freedom dengan gaya hidup yang saya inginkan. Beli Mercy dari ternak duit. Terjadi juga gitu ya, tahun 2006 saya beli Mercy dari ternak duit juga. Terus kemudian 2007 beli Mercy Sport
untuk istri saya ulang tahun yang kabinet cupnya bisa dibuka ya dari ternak duit gitu ya. Hari ini beli Rolls Royce pun dengan ternak duit. Setelah sabar ternak duitnya baru beli mobil-mobil mewah, baru kemana-mana dengan damainya keliling dunia setahun 3 kali 4 kali ya karena sabar terlebih dahulu. Nah saran saya, jadikanlah ternak duit menjadi salah satu dari goal keuangan Anda di tahun 2014 ini, supaya kita bisa pensiun muda. Umur berapa Anda tentukan sendiri gitu kan ya, terus punya penghasilan berapa saat itu tentukan sendiri, terus pakai model yang mana. Apakah Anda pakai model yang dari bisnis yang jalan tanpa kita? Kalau Anda belum menikah, boleh nggak Pak saya cari suami yang kaya? Boleh aja gitu ya, yang bisa menghasilkan ternak duit silahkan gitu ya. Atau mau milih ganti papa atau ganti mama silahkan juga, itu salah satu cara juga. Nggak tahu caranya gitu ya. Oke, berikutnya Anda bisa milih dari bisnis yang seperti apa yang menghasilkan passive income kita. Kemudian properti seperti apa, kos-kosan. Saya hari ini punya kos-kosan, punya hotel gitu ya, dan punya mall walaupun sahamnya kecil di Jogja. Desember yang lalu sudah mulai operasi, very good man. Itu lumayan dahsyat. Terus kemudian juga dari saham ataupun dari reksadana ataupun dari investasi yang digulung yang menghasilkan ternak duit, akhirnya membawa kita damai di masa umur-umur kita nanti. Ataupun yang keempat, Anda bisa juga dari internet bisnis yang jalan tanpa Anda, yang otomasi demikian sehingga Anda bisa punya passive income yang mencukupi gaya hidup yang Anda inginkan di umur yang Anda mau. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desa Waringin mengucapkan salam dahsyat.